Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ustazah berdoa semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak sekalian, nggak terasa ya, kita sudah masuk kepada tema yang kedua. Selamat buat anak-anakku yang ulangannya dapat 100. Kemudian kepada anak-anak yang belum mendapatkan nilai 100, Ustazah berharap untuk tema selanjutnya kalian lebih semangat lagi dalam belajarnya, kemudian berdoanya, kemudian sholatnya tetap dilaksanakan dengan tepat waktu ya. Karena semua usaha yang kita lakukan tanpa diikuti dengan doa itu sia-sia ya. Oke, kita lanjutkan pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. As-Samil, terbaik, berprestasi, berakhlak Islami. Allahu Akbar. Anak-anak, Ustazah akan bertanya dulu kepada kalian. Siapa yuk yang sudah sholat 5 waktu dan 4 waktu? Barokallah, terima kasih Ustazah ucapkan buat anak-anakku yang sudah sholat 5 waktu dan tepat waktu ya. Kemudian untuk teman-teman yang belum bisa sholat tepat waktu, diusahakan ya. Kemudian sudah sholat duha, baca al-maksurat, dan kemudian membantu orang tua, dan jangan lupa selalu membaca Al-Quran setiap hari. Karena dengan membaca Al-Quran, kita akan dimudahkan dalam segala urusan. Anak-anak, di pertemuan hari ini, Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu menyajikan teks petunjuk, kata baku, dan kalimat efektif. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan Ustazah sampaikan melalui pembelajaran berikutnya. Kita lanjutkan ya anak-anak sekalian. Pernahkah kamu melihat atau membaca teks petunjuk? Pernah enggak? Oke, apa sih teks petunjuk itu? Teks petunjuk adalah teks atau bacaan yang berisi petunjuk atau cara menggunakan, melakukan atau membuat sesuatu. Kemudian teks petunjuk itu biasa sering ditemukan pada kemasan, alat, atau barang yang kita beli. Teks petunjuk itu disebut juga teks instruksi ya. Nah, itulah pengertian dari teks petunjuk. Selanjutnya, teks petunjuk memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berisi cara penggunaan atau melakukan sesuatu. 2. Disampaikan atau disajikan secara berurutan. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan kalimat perintah yang jelas dan tidak bermakna ganda atau ambigu.
Itulah ciri-ciri dari teks petunjuk. Jadi ciri-ciri teks petunjuk itu ada 3. Selanjutnya contoh teks petunjuk, yaitu cara menggunakan setrika listrik yang benar. Pertama, siapkan meja atau tempat untuk menyetrika serta tempat untuk meletakkan setrika panas. Yang kedua, siapkan pakaian yang ingin disetrika. Pisahkan mana pakaian yang terbuat dari bahan yang tipis dan terbuat dari bahan yang tebal. Kemudian yang ketiga, masukkan kabel penghubung ke stop kontak. Lalu perhatikan, bila lampu suhu menyala menandakan bahwa listrik telah mengalir ke setrika. Pada saat itu elemen setrika sedang panas. Kemudian yang keempat, aturlah suhu setrika sesuai dengan jenis kain yang akan disetrika. 5. Lampu indikator pada setrika akan mati hidup selama pemakaian. Ini menandakan bahwa komponen pengatur suhu otomatis bekerja. Yang keenam, pada saat setrika sedang tidak digunakan untuk menyetrika, letakkan setrika dengan posisi yaitu ujung lancip menghadap ke atas. Yang ketujuh, cabut steker atau colokan dari stop kontak bila setrika sudah selesai digunakan. Jadi ingat, kalau selesai nyetrika maka segera cabut colokan dari stop kontak. Yang terakhir, letakkan setrika yang masih panas tersebut di tempat yang aman. Yang aman dari jangkauan anak-anak kecil, yaitu adik-adik kita ya. Selanjutnya kita membahas tentang kata baku dan kalimat efektif. Tentunya anak-anak pernah mendengarkan di kelas 3. Ya kan, kata baku. Apa sih pengertian kata baku itu? Nah, kata baku adalah kata yang pemakaiannya disesuaikan pada pedoman atau kaidah bahasa Indonesia yang sudah ditentukan. Itu pengertian dari kata baku. Contoh kata baku, ekspor. Kata tidak bakunya adalah ekspor, sama bunyinya, cuma penulisannya berbeda. Kalau kata baku ekspor itu pakai K sama S. Tapi kalau kata baku, kata tidak baku ekspor itu menggunakan X. Kemudian saya, itu kata baku. Kata tidak bakunya adalah aku. Kemudian kata bakunya berkali-kali, kata tidak bakunya berulang kali. Untuk contoh selanjutnya silakan kalian membuka buku bahasa Indonesia atau mungkin melihat di internet. Kemudian kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. Artinya kalimat-kalimat itu terdiri dari subjek dan predikat. Itu adalah kalimat efektif. Anak-anak sekalian, setelah kita belajar teks petunjuk, kata baku, dan kalimat efektif, Ustazah berharap kalian bisa memahami dan belajar lebih sungguh-sungguh lagi ya.
Karena Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Isra berbunyi, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Dengan dalil-dalil, hujah-hujah, aturan-aturan, dan nasihat-nasihat yang dikandungnya, Al-Quran ini menjadi faktor banyaknya manusia yang memperoleh hidayah. Dan bisa Al-Quran mengantarkan kepada jalan yang lebih lurus dan lebih terang. Maksudnya, petunjuk Al-Quran lebih lurus, adil, dan paling benar dalam persoalan akidah, keyakinan, amalan-amalan, dan akhlak. Itu berkaitan dengan kehidupan kita nantinya. Saya berharap setelah kalian mendapatkan pembelajaran tentang teks petunjuk, kata baku, dan kalimat efektif, harapannya kalian bisa mempelajari lebih lanjut lagi. Alhamdulillah, pembelajaran sudah kita laksanakan dengan baik. Semoga kalian bisa memahami apa itu teks petunjuk, kata baku, dan kalimat efektif. Semuanya itu akan berguna buat kalian kalau kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, sebelum pembelajaran ini Ustazah tutup, marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.